All new Yamaha Lexi 155 baru aja muncul tapi udah banyak yang nyinyirin. Emang segar itu kah? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan beberapa waktu yang lalu kan Lexi ini baru aja muncul ya guys ya, dengan namanya yaitu All New Lexi 155. Tapi kok banyak yang nyinyir ya guys ya, apakah ini facelift yang gagal dari Yamaha seperti yang sebelum-sebelumnya? Tapi sebelum video ini dimulai, kalian bisa bangun tugas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya, dengan kalian juga bisa belajar dari kolom komentar penuh untuk kolom komentar sampai lebar-lebar. Kalau udah tanpa banyak war ngangeng, langsung aja kita masuk ke videonya, langsung aja kita cek. Tapi pertama-tama kita harus kasih selamat ya buat Yamaha dan Lexi yang baru aja lahir, All New Lexi 155. Selamat buat Lexi yang sekarang naik kasta menjadi maxi skuter, dan bisa dikatakan kamu ini sekarang menjadi skutik bongsor, keluarga skutik bongsor dari Yamaha. Tapi ya walaupun ini dikatakan all new, banyak juga yang mengatakan kalau ini hanya facelift ala kadarnya, dan seperti yang udah banyak yang memperkirakan kalau Yamaha ini nggak benar-benar niat untuk menghadirkan si Lexi 155. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena banyak juga yang mengatakan kalau si Lexi ini hanya berubah di area mukanya aja, dan itu pun nggak terlalu yang wow begitu geng. Untuk urusan bodi, banyak yang mengatakan kalau bodinya itu nggak terlalu banyak berubah alias sama, dan hanya mengandalkan di area mesinnya aja. Tapi apakah benar begitu geng? Ini video buat kalian, khusus buat kalian yang mau membeli Lexi ya guys, perlu untuk dipertimbangkan mungkin geng. Kita lihat ke area mukanya dulu aja ya guys ya. Di area muka sebenarnya si Lexi ini udah tampil cukup cakep ya guys ya, dengan tambahan DRL yang menyipit begitu membentuk huruf V di antara ketiga klaster lampunya itu geng, yang sebenarnya sih nampak cakep banget ya guys ya. Gagah itu nampak lebih sporty, tapi untuk lampu sennya itu ternyata masih bolam. Untuk lampu utamanya udah full LED, tapi untuk lampu sennya itu masih bolam, dan bentuknya itu yang terpisah dengan lampu utama. Pasti akan mengingatkan kita ya guys ya sama si kompetitornya alias si Vario 160. Tapi apakah si lampu ini ataupun si Lexi ini menyontek dari Vario sih ya, kita juga nggak tahu ya guys ya. Dan untuk lampu belakang sebenarnya perubahannya itu cukup bagus ya guys ya. Si desainer ini, si Yamaha ini memberikan klaster di antara lampu stop lampnya itu di tengahnya itu ya guys ya. Ada klaster atas dan klaster bawah, dan sekali lagi untuk lampu sennya ternyata juga masih bolam geng. Ya sayang banget ya guys ya, kenapa sih nggak sekalian aja gitu full LED semua, nggak usah nanggung-nanggung lampu sen, lampu utama, lampu stop lamp itu dikasih yang full LED. Nah ini kan kelihatan banget kalau bentuknya itu ya mirip-mirip ya guys ya sama si Vario 160. Sama-sama di area mukanya itu memakai kayak pakai topeng, kayak pakai armor gitu ya guys ya, kayak pakai zirah gitu. Karena untuk lampu utama dan lampu sayanya itu bisa dikatakan terpisah begitu geng. Tapi untuk si Honda ini ya bisa dikatakan lebih baik di sisi pencahayaan ya guys ya. Untuk lampunya itu sudah full LED semua ya guys ya, untuk si Vario 160 yang sama-sama bermain di kelas 150 atau 160 cc ini geng. Dan perubahan ataupun kekurangan yang selanjutnya geng, untuk si Lexi ini yang banyak membuat orang-orang berpikir ini cuma facelift aja, ya tentu aja di area body geng. Sebelumnya di area wajah itu sudah perbaikan yang cukup bagus ya guys ya, dengan menambah kesan lebih gambut, lebih sporty, lebih bulky gitu ya guys ya. Di area mukanya itu geng, di area lampu sampai di area fairing itu sebenarnya sih udah cakep banget geng. Sampai area fender pun, area spakbor depan itu juga dibuat cukup bagus ya guys ya, cukup mumpun lah untuk bisa
head to head sama si Vario geng. Tapi nah ini si kelemahannya itu di area footstep ataupun deck sampai ke area bodi belakang gitu geng. Nampak kayak nggak ada perubahan ya guys ya. Masih sama seperti si Lexi 125. Dan untuk velgnya geng, ini yang cukup disayangkan juga ya guys ya. Kenapa si Yamaha ini enggak memberikan model terbaru untuk velgnya, untuk cashwheelnya. Hanya diberi warna emas untuk varian S sama varian ABS. Selebihnya untuk varian standar masih menggunakan velg warna hitam dan model seperti Lexi di kondisi sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya ya guys ya. Untuk area decknya pun juga masih sama, nggak ada perubahan yang begitu berarti ya guys ya. Dan selanjutnya untuk area ini geng, untuk area belakang ya guys ya, masih juga menggunakan rem tromol ya. Ini sih bisa dimaklumi ya guys ya, karena untuk sekelas Aerox pun masih menggunakan sistem pengereman tromol. Dan yang cukup disayangkan ini geng, untuk bannya geng, kenapa ukuran bannya itu nggak dibuat untuk ban belakang lebih besar, biar ya bisa mirip-mirip sama Vario ataupun mirip lah sama kakaknya si NMAX. Karena dengan ban besar kan untuk pencengkraman tanah lebih mantep ya gengs ya, kan udah ada embel-embel Maxi-nya ini. Dan selanjutnya gengs ya, untuk fitur ini sebenarnya udah cukup cakep banget geng, karena Yamaha ini udah menyematkan fitur Y-Connect sehingga kalian bisa terkoneksi sama motor kalian. Kalian juga bisa lebih tahu kondisi motor kalian. Dan untuk speedometernya ini juga udah cakep banget ya. Untuk Lexi ini udah diberi full LCD ya guys ya, dan di bawahnya itu ada tulisan Lexi LX155. Dan untuk speedometernya ini sebenarnya udah mewah banget untuk punyanya si Lexi daripada punyanya si kakaknya ya, punya Vario. Dan untuk sistem pengamanan juga udah ada dua pilihan ya guys ya, ada pilihan yang smart key, ada keyless, sama yang anak kunci biasa. Dan untuk smart key-nya untuk tersedia di ABS sama S version aja ya. Dan ini geng, untuk yang cukup mengganggu sih di area port USB charge-nya. Kenapa nggak sekalian USB charge gitu ya. Dan untuk tempat penyimpanan HP kenapa harus terbuka begitu, terekspos begitu ya? Apakah nggak lebih baik untuk diberi penutup begitu ya guys ya, biar lebih aman? Dan bisa dikatakan kalau saya kembali lagi ke selera ya guys ya, kalau saya sebenarnya lebih suka tempat penyimpanan ini yang tertutup, kayak ya misal miliknya si Vario ataupun miliknya Scooby gitu kan, biar nyimpen ini kalau ada kita ketemu posisi tidur ataupun jalan rusak itu enggak, HP-nya itu enggak loncat begitu ya gengs ya. Dan selanjutnya mari kita menuju ke area yang ya bisa dikatakan cukup vital ya gengs ya, area bagasi sama area tangki BBM-nya geng. Kan kita tahu ya gengs ya, untuk Lexi ini udah menyandang nama Maxi begitu, yang dipikirkan kalau Maxi itu kan pasti bagasinya luas, tangkinya gede. Tapi ini ya masih seperti Lexi 125 geng, Lexi pendahulunya geng. Untuk bagasinya masih kecil, untuk tangki BBM-nya itu juga masih 4,2 liter dengan cc 155 itu kan agak lucu ya guys ya. Kenapa sih ini tangkinya itu nggak dikasih di depan aja kayak punyanya si Frigo ataupun si Grand Villano gitu ya? Masa untuk kapasitas BBM kalah loh geng sama si ini geng, si Suzuki Brockman geng. Ini Suzuki Brockman itu walaupun 125 saja tapi dia itu bagasinya gede banget geng. Dan ini lucunya Yamaha ini kasih harga sama si Brockman ini tipis-tipis kan, karena si Brockman ini dijual di sekitaran 24 jutaan. Sedangkan untuk si Lexi ini untuk varian terendahnya itu dijual di harga 25 jutaan geng. Ini kan tipis banget ya guys ya. Ya mungkin itu dulu ya guys ya, video pembahasan kita tentang kekurangan dari Yamaha Lexi. Ini video khusus buat kalian yang ingin meminang si Lexi. Dan makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya geng.